なめんじゃね変身。Halo guys, welcome back to my channel di Mr. Tokusatsu channel. Jadi hari ini gue mau review episode 3 Kamen Rider Revised. Jadi pada di scene awal kita dikasih lihat gitu si Aguilera ini si cakep ini heroin yang paling cakep sih menurut gue, gila cakep cakep dan imut gitu, dan makin hari makin imut gitu ya. Dan di scene awal dia kayak galau gitu di mana Tuan Gifu. Jadi si Aguilera ini istrinya Tuan Gifu itu. Jadi mereka suami istri dan ya udah gitu. Gua gua langsung gitu ya. Ya udah gitu, ke gua aja gitu karena dia galau gitu. Kan nggak baik gitu cewek cantik-cantik galau gitu. Ya di markas Deathmatch dia langsung itu bawa korban gitu ya. Ada gitu satu korban, cuma tidak terlalu kelihatan gitu. Dan terus berlanjut ke scene di mana di rumah sakit si ibunya masih sakit dan Igarashi Daiji menemani ibunya gitu. Dan Igarashi Daiji langsung eh, ngobrol-ngobrol santuy gitu ya di rumah sakit sama ibunya. Dan di sini ini cukup menarik karena eh, si Daiji bilang gitu ya bahwa pemandian itu tidak terlalu penting, yang penting tuh dunia gitu, dunia lagi diserang itu sama Deathmatch gitu. Dan ya udah gitu dia langsung bilang ke ibunya gitu, dan ibunya merespon kayak gini. hmm, Ibunya merespon ya kadang si Iki juga tidak berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Jadi dia kan di scene episode awal gitu ya, di episode pertama si Igarashi ini langsung gitu ya memakai belt Kamen Rider Revice gitu karena emang gak ada yang bisa make lagi selain dia gitu. Dan ya udah gitu dia langsung make gitu, dan ya udah gitu akhirnya dia make dan keluarganya semuanya pada tahu gitu bahwa dia Kamen Rider Revive gitu. Dan ya udah gitu langsung eh, ibunya bilang gini ke Daiji, dia bilang lakukanlah apa yang kamu bisa gitu. Nah, langsung ke scene dimana si Iki lagi di rumah gitu didatengin sama eh, penagih gitu ya. Kalau biasa kan di rumah gitu ada yang kontrak gitu kan. Kadang kalau kita nggak bayar kan suka didatengin gitu sama penagih. Langsung gitu ya, dua orang penagih gitu. Dan si Iki ini langsung kebingungan gitu karena kan cuma satu-satunya rumah ini, dan rumah ini rumah pemandian gitu. Dan ya udah gitu langsung tiba-tiba ngerusuh aja di rumahnya si Iki. Mungkin tetangganya gue nggak tahu juga, tapi kayak tetangganya gitu langsung datang ke rumahnya Iki gitu. Mungkin di tetangganya Iki nggak ada pemandian kali ya. Nggak tahu juga aja. Tapi di sini tuh gue cukup tahu karena si rumah pemandiannya Iki ini udah berasa kayak rumah presiden gitu. Langsung didatengin gitu. Puluh-puluh orang gitu langsung. Kocak deh. Pokoknya kocak banget itu, langsung dirusuhin gitu. Terus ya udah gitu deh. Terus ke scene opening langsung ya. Oh, sebelum ke scene opening ada scene
Sakura sama Ayaka gitu, dianterin sama ibunya Ayaka ini. Jadi Ayaka adalah temannya Sakura, Sakura adalah adiknya si Iki, adik paling bungsu gitu, paling terakhir gitu. Jadi ya biasa lah, cewek kan suka jalan-jalan ke mall kemana gitu, langsung ya mereka pergi ke suatu tempat gitu. Jadi di sini nih cukup ada satu bagian menarik yang ada gitu, yang satu pencuri gitu pengen curi si Ayaka ini, tapi ya emang betul gitu, dia kalau dalam kehidupan kan, kalau cewek kan biasa kalau jalan-jalan sendiri atau mungkin berdua gitu ya, bisa aja kecuri gitu, dan bahkan tanpa laki-laki gitu. Nanti gue kasih tahu Sakura kelebihannya apa. Habis itu kayak scene opening, jadi gue di minggu lalu udah bahas opening yang menurut gue ya ada dua dua scene opening yang menarik, yang ada gambar-gambar hewan sama Showa Rider 2, PC Rider 1, Kuga, J, sama Chigo gitu. Dan udah langsung ke scene dimana scene Ayaka sama Sakura lagi lihat-lihat benda gitu. Cuma ya udah gitu, langsung ada deadman gitu di tempatnya si Ayaka sama Sakura ini. Langsung ke uh, Sakura langsung hubungin kakaknya si Iki. Jadi dia langsung datang gitu ya, langsung datang ke tempat dimana Deadman muncul gitu. Ya jelas lah kalau kakaknya datang lebih dulu gitu, karena kakaknya aja naik motor. Sorry, adenya si Gara si Iki kan langsung naik motor gitu. Jelas lah kalau ya sampai duluan siapa sih, Iki naik sepeda gitu. Jadi yaudah gitu, si Iki udah nyampe, ketemu Ayaka sama Sakura. Nah di sini menarik gitu ya, karena si Iki ini kayak jatuh cinta gitu, jatuh cinta sama Ayaka ini. Ayaka temennya Sakura ini kayak first in love gitu ya, jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya, kayak kita lah, masa-masa ABG gitu ya, suka gitu ya, suka sama cewek gitu ya, jelas lah apakah mereka bakal jodoh gitu. Kayak sama Kamen Rider Kiva gitu ya, gue ingat Kamen Rider Kiva si gue lupa namanya, cuma mereka di episode terakhir nikah gitu. Intinya si Iki sedang melindungi gitu ya, melindungi Ayaka sama Sakura ini. Si Ayaka kayak lari gitu ya, kan Deathmatch-nya nggak nangkep dia gitu, tapi dia lari gitu karena takut gitu kan. Ya si Sakura sama Kiki itu lagi sibuk itu ngurusin Deathmatch, dan tiba-tiba Ayaka hilang gitu. Cuma hilangnya itu bukan langsung lama gitu, tapi udah gitu ya, langsung pandangan si Sakura ini langsung lihat Ayaka langsung dicuri sama pencuri gitu, yang biasa gitu ya, ditodong pakai pistol gitu. Terus ya biasalah kalau yang nodong pistol kan, serahin cewek ini ke gua gitu, kalau enggak si Ayaka ini bakal mati gitu. Terus ya udah, awalnya si Iki nggak mau gitu ya memberikan Sakura gitu, karena adanya sendiri gitu. Terus nggak lama kemudian si Sakura langsung ke nyerahin dirinya gitu ke pencuri ini. Terus ya udah deh, si Iki udah nggak fokusin Ayaka sama Sakura lagi, tapi dia lebih ke fokusin ke Deathmatch ini, karena Deathmatch-nya rusuh gitu ya. Ya biasa lo, monster gitu kan pasti ngerusuh gitu. Langsung deh dia uh, di dikasih beltnya sama Daiji ini, langsung dipakai Henshin gitu ya, biasa lah gitu, karena ya udah jadi Kamen Rider, langsung mereka berantem gitu. uh, tapi mereka gak kewalahan gitu ya, mereka
melawan satu Deadman ini kayak kayak bosnya gitu ya, tapi mereka cukup kewalahan gitu karena kuat banget gitu, dan ya udah gitu mereka cari akal gitu ya, mereka cari akal. Tapi di scene tempat itu juga mereka kayak lagi ngumpet gitu, mereka lagi ngumpet. Nah, di sini menarik karena si Daiji ini bilang kayak gini, eh ini semua gara-gara kakak sih gitu ya, gara-gara lu sih, kenapa lu nggak menjadi anggota Phoenix itu. Jadi Phoenix ini adalah markas di mana mereka melindungi umat-umat manusia dan membasmi Deadmans gitu ya. Dan si Daiji ini termasuk salah satu anggota dari Phoenix gitu. Dan si Vice langsung gitu ya, nyela gitu kayak, kok lu nyalain si Iki ini kan. Ya kalau menurut gue di sini ini cukup menarik sih, karena pas di episode awal atau episode kedua gitu ya, dia si Iki tuh nggak mau gitu ya, nggak mau menjadi anggota Phoenix gitu. Terus ya udah deh, si Iki pokoknya nggak mau nyalain siapa-siapa gitu. Ini intinya fokus gitu ya, fokus eh, ke Ayaka sama Sakura gitu, karena lagi lagi diculik gitu. Tapi ya udah gitu ya. Tapi si Ayaka sama Sakura kan dicuri sama pencuri gitu, bukan sama Deadman gitu. Dimasukin lah ke gudang gitu. Terus si Iki bilang kalau kalau kita bekerja sama pasti bisa gitu ya. Terus si Rivai sama Vice langsung ngurusin Deadmans, dan si Daiji ini eh, mengurusi Ayaka sama Sakura gitu ya. Ya udah deh, mereka langsung jadi Eagle Eagle Genom gitu ya, yang dari Kamen Rider Double gitu inspirasinya. Dan ada di episode 2, silakan dicek aja itu. Eagle Genom ini cukup lincah gitu ya, kayak namanya juga Eagle gitu ya, dia langsung dia berubah jadi Eagle gitu. Si Revive sama Vice ini langsung eh, mereka pengen gitu ya membasmi Deadmans gitu, tapi tetap kewalahan juga gitu. Bahkan si Iki itu sampai bilang jadi musuh itu terlalu kuat gitu. Nah, si Daiji langsung keinget perkataan mamanya, lakuin apa yang kamu bisa gitu. Langsung dia naik motor pergi ke markas Phoenix. Terus yang tadi gue bilang di awal, kalau Sakura sama Ayaka ini dicuri gitu ya, langsung dibawa ke suatu tempat, mungkin gudang gitu ya, gudang kosong gitu. Langsung gitu ya, Sakura ini kayak keren aja menurut gua. Dia nanya gitu ya, buat apa lu ngincer kita gitu, emang kita ada apa gitu. Ya biasalah kalau pencuri kan pengennya duit atau perhiasan gitu ya, dan lain-lain gitu. Terus ya udah eh, si pencuri ini jawab, ya gue mau uang lah, ya gue nggak mau yang lain gitu, pokoknya gue mau uang gitu. Dan terus si Sakura ini bilang keren banget menurut gue, karena bisa jadi pelajaran juga gitu ya, kalau kalau lu nggak ada duit itu bukan salah kita gitu, itu kesalahan lu sendiri gitu, kenapa lu bisa nggak ada duit gitu. Ya kalau kita bisa bekerja dengan cara yang baik, kenapa harus yang salah gitu. Mantap sih Sakura, mantap banget. Ya terus si pencuri ini bandingin itu sama, lu lihat aja gitu, orang yang nggak makan, orang yang cuma makannya roti, atau biasanya dulu kan suka dibilang nasi pakai garam gitu dan lain-lain gitu. Tapi ya
apa yang dibilang Sakura itu benar gitu. Kalau nggak ada duit ya itu bukan salah kita, salah lu sendiri. Kenapa bisa nggak ada duit gitu. Di sini ini cukup keren. Terus berlanjut ke scene si yang tadi si Daiji ini langsung gitu ya ke markas Phoenix. Nah, di sini eh, si Daiji ini langsung meminta pembuat rider sistemnya Revice ini langsung minta V-stem yang udah jadi gitu. Jadi yang udah jadi itu berbentuk mamut, mamut genom gitu. Eh, terus ya udah langsung deh eh, dia mengambil, tapi dia ada melihat satu satu stand gitu yang isinya belt itu, dan dia dia antara ragu dan ingin gitu. Kalau gue melihatnya dia ragu dan ingin memakai belt yang ada di stand itu. Nah, itu gue nggak tahu bakal kayak gimana, apakah Dai ini bakal menjadi second rider dari series Kamen Rider Revice ini, atau itu belt nggak bakal dipakai gitu. Karena kan gini ya, kalau Kamen Rider itu kan pakai belt itu bukan orang yang sembarangan gitu, tapi orang pilihan gitu ya. Kayak misalnya aja di Kamen Rider Vice kan si awalnya si yang temennya Takumi yang cewek eh, itu kan yang eh, mempunyai belt Kamen Rider Vice itu, tapi dia nggak bisa memakai gitu. Kalau Vice kan biasa gitu, Henshin gitu, terus keluar suara error gitu. Tapi kalau si Takumi kan bisa gitu. Tapi dia tetap nanya gitu, apakah gue cocok gitu ya kayak kakak gue gitu. Apakah gue cocok gitu ya menggunakan belt dari Kamen Rider ini. Gue nggak tahu Kamen Rider apa, cuma beda bentuk banget gitu ya sama Kamen Rider Revise beltnya. Terus ke scene Ayaka gitu ya. Ayaka dibebasin dari ikatan dari pencuri. Kan biasa kalau diculik kan biasa diikat gitu tangannya, jadi dia dibebasin gitu, tapi dengan satu syarat, harus ada tebusan gitu. Dan si Ayaka ini langsung telepon mamanya gitu, tapi mamanya nggak angkat teleponnya si Ayaka ini. Menurut gua eh, kan sebelum mereka jalan-jalan si Ayaka sama Sakura ini ada satu cewek di mobil namanya Mihura gitu. Mihura kayaknya adanya si Ayaka ini. Jadi Mihura ini dibilang dia itu kayak artis gitu. Di kerjanya di entertainment, dan ya tahu sendiri kalau entertainment gajinya gede juga gitu. Kalau artis kan gajinya gede juga. Ya menurut gua mungkin hmm, mamanya udah tidak membutuhkan si Ayaka ini. Makanya si Ayaka bilang eh, mereka atau keluarganya si Ayaka ini nggak tertarik lagi sama gua gitu. Melainkan mungkin lebih ke adenya. Terus ke scene nah Kamen Rider lagi si Revice sama Vice kewalahan gitu ya melawan Deathmatch gitu, dan yaudah si Daiji datang yang dari markas Deathmatch ke tempat di mana Kamen Rider Revice bertarung gitu ya. Dan ya udah gitu dia langsung kasih V-stemnya, tapi V-stemnya ini bukan dikasih ke kakaknya atau si Iki, tapi melainkan ke Deathmatch yang ada di situ. Terus ya udah dia kasih, tapi di sini cerdiknya gitu ya, di sini cerdiknya si Daichi ini. Si si Deathmatch ini bilang, lu itu lebih gampang ya dari kakak lu ini susah gitu ya, tapi lu bodoh juga gitu ya, karena lu ngasih yang palsu gitu. Terus ya udah deh dia dihajar gitu sama Deathmatch. Terus ya udah akhirnya dia pingsan, sebelum pingsan dia kasih itu V-stem mamut gitu. Dan di sini menurut gua menarik juga dan penting juga gitu ya. Menurut gua ini
pelajaran buat hidup gitu ya. Karena kalau bicara Kamen Rider kan ya kalau mungkin orang-orang bilang gitu ya kalau Kamen Rider itu cuma menyelamatkan umat-umat manusia, tapi enggak gitu. Tapi di sini keren gitu ya. Si Vice nanya gini, emang keluarga sepenting itu kah? Karena lu berlima doang itu bukan bersebelas atau berpuluh-puluh ribu gitu. Tapi kan lu cuma berlima gitu. Cuma di Iki ini atau si Riva ini, dia bilang ya jelas lah gue nggak mau kehilangan satu keluarga gue, satupun anggota keluarga gue nggak mau ada yang hilang gitu. Tapi gue pengen menyelamatkan mereka, dan kalau gue jadi si Iki gue bakal berpikir sama gitu. Gue bakal jawab hal yang sama, dan ya udah mereka, eh biasa kan si Iki kan suka bilang udah makin panas nih, gila, udah makin panas nih. Jadi kayak quotesnya gitu ya, udah makin panas. Nah kalau si Ultraman Trigger kan si Kengo kan selalu bilang Sumairu Sumairu. Nah terus mereka langsung deh berubah gitu ya, jadi Momot Genom. Dan kalau Eagle kan dari Kamen Rider Double. Kalau Mammoth Genom ini dari si Kamen Rider Den-O yang basic form, yang sport form gitu ya, yang Momotarus gitu ya. Kalau lupa nama formnya, tapi keren langsung. Mereka fusion jadi mammoth gitu kan. Kalau T-Rex ya T-Rex, Eagle ya Eagle, mammoth ya mammoth gitu. Jadi sesuai hewan yang ada di beltnya sini, Vistem yang ada di beltnya gitu. Menurut gua pertarungan ini menarik gitu ya, menarik sebelum sampai sesudah uh, pertarungan itu, apalagi pas finishing gitu ya. Kan kalau si Vice ini kan jadi uh, ada punya tameng gitu di tangannya gitu. Jadi tamengnya ini bisa kayak berjejer gitu, jadi besar gitu. Jadi finishingnya itu pedangnya itu dimantulin gitu ke dinding tamengnya si Vice ini, kayak mantul gitu, keren banget gitu. Terusin si Sakura berhasil lepas ikatan dari pencuri. Dia langsung hajar gitu ya, dia langsung ngajar si pencuri ini. Nah gue mau jelasin, jadi Sakura ini punya kelebihan, dia ikut karate gitu. Dan ya udah akhirnya si pencuri ini udah pingsan gitu. Jadi akhirnya Sakura sama Ayaka berhasil lolos gitu, dan ya udah mereka keluar. Terus ke scene terakhir, Ayaka, Iki sama Sakura ini lagi, si Ayaka sama Sakura lebih tepatnya, mereka lagi puji-puji Iki karena udah menyelamatkan mereka gitu. Terus ya udah ada juga si Daiji tapi jaraknya agak jauh gitu, kayak 10 meter atau berapa meter gitu. Terus Iki bilang Daiji makasih ya gitu. Tapi si Daiji ini uh, mengingat gitu ya bahwa dia juga pengen gitu. Waktu di markas itu dia sempat bilang kayak gini, gue pengen jadi seperti terus dipotong sama bosnya gitu, langsung dipotong. Udah lu nggak usah banyak bicara gitu ya, udah lu lakuin tugas lu aja, uh, karena mungkin tugas Phoenix emang seperti itu gitu. Dan yang pembuat radar sistemnya ini bertanya gitu, what gitu, kayak whatnya kayak kaget gitu, karena emang bener bahwa dia cukup ragu gitu akan beltnya si Revice ini. Dan ya udah terus si pembuat radar sistem ini langsung uh,
menanyakan, "Lu pengen pakai ini?" gitu. Lu padahal eee, waktu pengen memakai belt Kamen Rider Revice aja lu grogi gitu, gimana lu mau pakai belt ini? Nah, terus dia, eee, langsung bilang ke Iki, "Udah lu nggak usah makasih," gitu. Habis episode ketiga dari Kamen Rider Revice pembahasan gua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Karena menurut gua akan makin seru Kamen Rider Revice ini. Dan kita melihat apakah Igarashi Daiji ini bakal menjadi second rider atau mungkin beltnya ini tidak dipakai, dan kita melihat Aguilera nanti mungkin akan makin cakep gitu ya. Sekian dari gua, salam Tokusatsu.